kesulitan ekonomi, terlilit hutang, dan keinginan untuk cepat kaya memang acap kali membuat seseorang nekat dan gelap mata. Beberapa makam bayi pun jadi sasaran pembongkaran pencurian untuk aksi praktik ilmu hitam. Itu biasanya pada saat usia kandungannya menginjak 7 bulan, itu memang secara sengaja diaborsi, lalu dia melakukan persembahan dan serangkaian ritual untuk pesugihan gitu. Belakangan juga banyak terjadi fenomena alam langka dari berbagai belahan dunia, seperti air sungai berubah warna menjadi hijau hingga merah darah, hingga awan berbentuk tsunami. Lantas, ada apa sebenarnya? Adanya angin kencang maupun hujan deras itu memang biasanya terjadi dikarenakan memang awan arus sendiri itu muncul sebelum adanya terjadinya hujan deras tersebut atau karena efek dari awan cumulonimbus yang akan datang setelah awan arus tersebut lewat. Lihatlah video berikut. Jepang yang sohor akan sungainya yang bersih dengan air yang jernih hingga kerap mendapat banyak pujian dari seluruh dunia, seketika berubah ketika sungai Tatsuta yang berada di kota Ikoma, prefektur Nara, tiba-tiba berubah warna menjadi hijau pekat bak lumut, meski tak ada bau yang menyengat. Melihat perubahan ini membuat seorang pria yang merekam video terkejut dengan perubahan air sungai dalam semalam. Anehnya, meski air sungai berubah warna menjadi hijau pekat, namun ikan yang berada di sungai masih tetap hidup dan berenang bebas. Meski begitu, Kepala Lingkungan Kota Ikoma langsung bertindak dengan memberikan larangan kepada warga untuk menyentuh dan menggunakan air sungai untuk pertanian. Langkah ini dilakukan karena mereka tak ingin mengambil resiko berat yang mungkin saja menimpa warganya di kemudian hari. Terkait ada perubahan warna lain, ada yang warna merah dan lain sebagainya, itu bisa terjadi karena ada misalnya polutan, ya, atau karena ada mikroorganisme. Nah, polutan itu bisa berupa polutan yang organik atau yang anorganik. Polutan yang organik, ya, itu misalnya kalau ada limbah domestik, ya, yang masuk ke laut, kemudian dia terjadi proses kimiawi yang kemudian membusuk dan lain sebagainya, maka dia bisa berwarna menjadi coklat tua begitu, ya. Atau kemudian katakanlah kalau ada penyebaran dari industri, misalnya industri yang melibatkan pewarnaan zat kimia. Setelah melakukan penyisiran di area sungai, ditemukan biang penyebabnya. Rupanya, sungai tersebut mengandung sodium fluorescen, zat yang mulanya berwarna merah namun akan berubah hijau bila terkena air. Zat tersebut diduga mengalir dari sungai Mochi, lantaran ditemukan zat berwarna coklat kemerahan yang menempel di pagar sepanjang aliran sungai Mochi. (23 Januari 2023 lalu, gulungan ombak tak biasa dan saling berkejaran ke sisi berlawanan terlihat di Sungai Kampar, Provinsi Riau. Fenomena tak lazim ini menjadi pemandangan luar biasa yang mengandung tanda tanya besar. Terlebih terjadi bukan di kawasan laut, melainkan di hilir sungai. Jika dilihat, fenomena ombak seperti menari-nari ini memiliki tinggi mencapai 4 hingga 5 meter. Dengan gulungan ombak yang terus bergerak tanpa putus sepanjang puluhan kilometer mengikuti sungai. Durasi ombak terjadi sekitar 2 jam. Segalanya dihantam hingga ombak terlihat terus menaiki tebing.
gelombang dahsyat ombak Bono terjadi akibat benturan 3 arus yang berasal dari Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan aliran air Sungai Kampar. Menurut masyarakat, gelombang semakin menggila ketika saat bulan purnama. Disebut sebagai tidal bore karena sifatnya dia sangat cepat dari arah laut masuk ke sungai, sehingga dia kayak ngebor. Gitu. Mengapa ngebor? Nah, karena dia bisa bersifat destruktif, menggerus pinggir pantai, ya, pinggir pantai, pinggir kali, ya, pinggir sungai itu, atau bahkan kalau misalnya ada sampannya yang kecil-kecil itu, dia bisa tergulung. Kapankah si gelombang Bono itu akan semakin tinggi? Itu setidaknya 2 kali dalam 1 bulan. Ya, ini ketika full moon, ketika bulan purnama sama bulan baru. Masyarakat sekitar memiliki cerita melegenda terkait ombak Bono. Dalam kisah Melayu lama, Setandu Gunung Laut, ombak Bono disebut terjadi karena sosok 7 hantu. Konon, kedatangan 7 hantu ini untuk menghancurkan sampan atau kapal yang melintas di Sungai Kampar. Alih-alih berwujud menyeramkan, 7 hantu itu datang dalam bentuk gulungan ombak. Mulai dari gulungan ombak terbesar di bagian depan, diikuti 6 gulungan lainnya di belakang dengan tinggi ombak yang lebih kecil. Ombak besar ini sangat menakutkan, sehingga untuk melewati Sungai Kampar harus mengadakan upacara dan ritual khusus tertentu. Kegiatan ini dipercaya untuk menaklukkan ombak Bono dan tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Upacara adat tersebut biasa dikenal dengan sebutan upacara semah. Lantas, seperti apa Sungai Kampar ketika dilihat dari sisi supranatural? Jadi di saat ada pertemuan antara arus sungai dengan laut itu kan pasti akan ada perbedaan warna. Jadi bukan cuma di tempat tersebut aja, dimanapun ya, di muara itu pasti akan ada perubahan warna. Dan memang tempat-tempat tersebut itu dikenal sebagai tempat yang angker atau tenget. Nah, selain bisa membersihkan energi-energi negatif, tempat tersebut juga seringkali dilindungi oleh sosok makhluk halus yang memang berdiam di sana. Biasanya ada sosok buaya, ada sosok ular gitu yang senang diam di muara. Temukan jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Misteri Dunia.